Fantasi yang kelam, penuh kekerasan, namun indah mengenai konflik antara manusia dan alam. Princess Mononoke diakui sebagai salah satu mahakarya studio Ghibli yang mengantarkan nama animator legendaris Hayao Miyazaki setelah Spirited Away dan Ponyo. Menurut pembuatan film dokumenter studio Ghibli, konsep asli Hayao Miyazaki untuk Princess Mononoke dibuat pertama kali pada tahun 1980 dan melibatkan kisah samurai dengan putri seorang pejuang dan seekor serigala gunung dengan kekuatan supranatural. Namun pada pertengahan 90-an, Hayao Miyazaki merasa narasi samurai ini terlalu kaku dan gak relevan lagi dengan film-film anime Jepang modern yang lebih kontemporer. Dia pun akhirnya merombak ceritanya. Judul film Jepang adalah Mononoke Hime, dengan Hime yang berarti putri. Tidak ada terjemahan langsung untuk Mononoke, yang dalam hal ini secara kasar diterjemahkan menjadi monster atau roh pendendam. Princess Mononoke adalah film animasi berdurasi panjang yang ditulis dan disutradari oleh Hayao Miyazaki dan diproduksi oleh studio Ghibli. Ini dianggap sebagai salah satu mahakarya Miyazaki, membutuhkan 16 tahun untuk merancang dan 3 tahun untuk memproduksinya. Dengan anggaran sebesar 23,5 juta US dollar pada saat rilis, tanpa kita menghitung inflasi hari ini, Princess Mononoke adalah anime termahal yang pernah ada pada saat rilis. Dan Hayao Miyazaki mengatakan dia tidak mengharapkan film ini akan sukses. Tapi sebaliknya, film tersebut justru malah memecahkan rekor box office domestik di Jepang dengan pendapatan box office yang tercatat sebesar 19,3 miliar yen, memecahkan rekor box office di bioskop-bioskop Jepang pada saat itu, sebelum akhirnya Titanic mengambil alih posisinya. Secara keseluruhan, Mononoke masuk dalam jajaran 10 besar film animasi terpopuler Jepang sampai dengan saat ini. Sebelum Mononoke, Miyazaki melalui studio Ghibli telah dikenal dengan film bertema keluarga seperti Kiki's Delivery Service dan My Neighbor Totoro. Namun Mononoke cukup menggambarkan kekerasan dan juga agama dan darah. Untuk memastikan orang tua memahami bahwa Mononoke adalah film yang jauh berbeda dari film sebelumnya, Ghibli menayangkan iklan yang menampilkan beberapa adegan yang paling kejam, termasuk ledakan dan potongan anggota-anggota tubuh. Mononoke adalah drama yang berpusat pada perjuangan antara penjaga hutan dan manusia yang mengkonsumsi secara berlebihan sumber dayanya. Diceritakan pada abad ke-14, harmoni yang dinikmati manusia, hewan, dan dewa mulai runtuh. Manusia justru merusak bumi dan alam. Ashitaka yang berusaha menyelamatkan desanya tadi terkena serangan ganas ketika membunuh iblis yang sebenarnya adalah dewa babi hutan raksasa bernama Nago yang marah karena hutannya telah dirusak. Selama pertempuran, Ashitaka terluka dan mendapatkan sebuah tanda iblis di lengan kanannya. Dan dia akhirnya terkutuk oleh kebencian dan rasa sakit dari dewa babi yang dibunuhnya tersebut. Ashitaka diberitahu bahwa tanda itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan membunuhnya. Sebuah bola besi ditemukan di dalam mayat Nago yang entah bagaimana terkait dengan kutukan itu. Di mitologi Jepang sendiri ada yang namanya kodoku, adalah racun dalam bentuk cacing yang digunakan para penyihir hitam untuk membalas dendam. Ashitaka memutuskan untuk melakukan perjalanan ke asal dewa babi Nago ke daerah barat untuk mencoba dan menemukan obat untuk kutukannya. Dia memotong rambutnya, menandakan kepergiannya dari desa, dan pergi bersama Yakul, rusa merah yang setia. Karena dianggap tabu untuk melihat seseorang yang diusir, hanya satu orang yang berani mengucapkan selamat tinggal kepada Ashitaka, yakni adik perempuannya, Kaya. Menurut Miyazaki sendiri di film dokumenternya, sebenarnya Kaya ini adalah calon istrinya. Menyebut dirinya sebagai, dalam tanda kutip, adik perempuannya adalah istilah kasih sayang yang memberinya belati kristal sehingga dia tidak akan melupakannya.
Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Ashitaka tiba di hutan yang penuh dengan dewa binatang, termasuk dewa serigala Moro. Dewa serigala Moro disuarakan oleh aktor pria Kihiro Miwa dalam versi Jepang. Ini adalah karena tradisi Shinto menggambarkan roh anjing atau serigala yang disebut dengan kami adalah dewa yang maskulin terlepas dari jenis kelamin mereka apapun yang sebenarnya. Moro digambarkan juga berekor dua, ini cocok dengan mitologi Asia Timur ya, terutama tentang rubah yang ekornya akan bertambah setelah berusia lebih dari 100 tahun dengan maksimum ekor biasanya diceritakan berjumlah 9, biasanya kalau di film-film Cina. San juga terinspirasi dari Dewi Shinto Jepang, Kanayaga, yang diceritakan mengendarai serigala dan membawa pedang. Juga Ashitaka juga melihat di dalam hutan adalah dewa roh hutan yang digambarkan sebagai dewa kehidupan dan kematian yang berbentuk rusa di siang hari dan bayangan besar bercahaya di malam hari. Bahkan ketika ia berjalan dan menginjak rumput di sekitarnya, rumput-rumput menyambutnya dan tumbuh lebih tinggi. Dan dewa roh hutan inilah yang menjadi incaran semua orang dan mengganggu kestabilan alam. Serta Kodama, yakni roh pohon, terinspirasi dari para penjaga di Papua Nugini. Hutan itu terletak di samping pemukiman manusia yang disebut Iron Town atau Tatara, yang terus-menerus membabat hutan untuk mendapatkan lebih banyak biji besi, menyebabkan banyak pertempuran saat hewan berusaha melindungi hutan mereka yang semakin berkurang. Dalam salah satu pertempuran inilah, pemimpin Iron Town atau Tatara, Lady Eboshi, menembak Nago. Ashitaka melakukan perjalanan antara hutan dan Iron Town beberapa kali, bolak-balik mencoba untuk berdamai. Selama kunjungan pertama, Ashitaka, desa tersebut diserang oleh San, seorang gadis manusia yang telah diadopsi oleh serigala. Serigala di Mononoke terinspirasi dari Okami tadi, adalah dewa serigala di kebudayaan Jepang yang merupakan dewa penjaga tadi. Dan biasanya patungnya bisa kita temukan berada di depan kuil-kuil Jepang jika teman-teman punya kesempatan untuk pergi ke Jepang. Ashitaka turun tangan untuk menghentikan pertempuran kedua belah pihak dan membawa San kembali ke hutan. Tetapi akhirnya dia terluka. Dengan intervensi San, dia disembuhkan dari lukanya tapi bukan kutukannya. Di bawah pengaruh Panglima Jigo, Lady Eboshi tadi bertekad untuk menghancurkan roh hutan, kepala roh hutan yang diyakini memberikan keabadian. Jigo berencana untuk memberikan kepala itu kepada Kaisar. Sebagai imbalannya, Kaisar berjanji untuk memberikan perlindungan hukum kepada Iron Town. Namun Lady Eboshi bagaimanapun mencurigai bahwa agen Kaisar juga ditugaskan untuk mengendalikan Iron Town. Terlepas dari upaya Ashitaka, Eboshi berhasil memotong kepala roh hutan saat ia sedang berubah. Jigo mengambil kepalanya, sementara tubuh dewa roh hutan itu diubah menjadi dewa kematian. Akibatnya tanah menjadi tertutup cairan hitam mematikan yang benar-benar menghancurkan hutan dan mengubah tanah menjadi tandus. Untuk menghentikan penyebaran cairan mencapai penduduk desa, Ashitaka dan San berhasil mengambil kepala dari Jigo, dan dengan mengembalikan kepala tersebut ke roh hutan, tanah kembali menjadi hijau dan kutukan Ashitaka akhirnya dicabut. Mengenai pembuatan besi yang mencemari hutan dan mendorong perekonomian Iron Town, Miyazaki mengambil inspirasi dari pandai besi yang dia tinggali saat ia kecil di tahun 1940-an. Dalam pembuatan film dokumenternya, Miyazaki mengaku senang menyaksikan proses penempaan besi dan mencoba menciptakan kembali setiap langkah dalam Mononoke, sembari menunjukkan kerusakan akibat penambangan besi mentah terhadap lingkungan di Jepang. Sejak peluncuran Mononoke, penggemar anime telah melakukan perjalanan ke jurang tersebut untuk mengunjungi hutan San, meninggalkan patung Kodama kecil di antara pepohonan.